Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibul Hikam dan rekan saya Sofiana Janekia Rosida. Kami dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 1C. Di sini kami ingin menjelaskan secara singkat tentang Memahami konsep serta sejarah HAM dan Rule of Law. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia seorang manusia sejak awal dia dilahirkan hingga berlaku seumur hidup. Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah bersifat dasar dan pokok yang dimiliki oleh manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapat keamanan. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Pada prinsipnya, HAM tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Konsep hak asasi manusia dinyatakan dalam berbagai dokumen internasional seperti Deklarasi Demokrasi Hak Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Beberapa hak dasar yang termasuk hak asasi manusia meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak politik, hak sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses pengadilan yang independen, adil, dan tidak memihak, serta mendapat perlakuan yang manusiawi dan hak asasi manusia yang dihormati selama proses hukum. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Pada abad kuno, beberapa budaya kuno seperti India, Mesir memiliki dokumen-dokumen yang menggarisbawahi hak manusia dasar. Kemudian pada abad pertengahan di Eropa, Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris memberikan dasar untuk batasan kekuasaan raja dan perlindungan hukum bagi rakyat. Pada abad setelah pertengahan yaitu abad pencerahan, pada abad 17 hingga abad 18, filsuf-filsuf seperti John Locke mengajukan ide-ide tentang hak-hak alamiah yang melekat pada kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Kemudian pada sejarah HAM, revolusi Prancis pada tahun 1789 munculnya Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat oleh HAM pada tahun 1948 diadopsi oleh PBB, mendefinisikan hak-hak manusia dasar dan diakui secara internasional. Itu adalah sejarah HAM pada dunia internasional. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah HAM yang terjadi di Indonesia. Pada era kolonial, penduduk Belanda memberlakukan hukum kolonial yang mencabut banyak hak-hak lokal penduduk Indonesia. Kemudian setelah era kolonial berakhir, kemudian terjadilah era kemerdekaan dimulai pada tahun 1945. Konstitusi Indonesia mengakui hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan berpendapat. Pada Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 hingga tahun 1998, masa pemerintahan Soeharto ditandai dengan pelanggaran HAM yang serius dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kemudian pada era reformasi, yaitu dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang, pasca jatuhnya rezim Soeharto, upaya-upaya besar dilakukan untuk memperbaiki perlindungan HAM di Indonesia melalui amandemen konstitusi dan pembentukan lembaga-lembaga pengawas HAM. Namun tantangan dalam perlindungan HAM tetap ada. Kemudian penjelasan berikutnya yakni konsep Rule of Law. Rule of Law atau pemerintahan berdasarkan hukum adalah prinsip bahwa setiap orang termasuk pemerintah dan pejabatnya harus tunduk pada hukum yang adil dan setara di bawahnya. Artinya, hukum berlaku sama untuk semuanya, termasuk pemerintahan,
Rule of law menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak individu, dan keadilan dalam sistem hukum. Adapun sejarah rule of law di dunia. Yang pertama, pada abad kuno, konsep hukum yang adil dan berlaku untuk semua masyarakat muncul dalam sistem hukum Mesopotamia, Romawi, dan Yunani kuno. Dan yang kedua, pada masa pencerahan, pada abad 17 sampai 18, filsuf John Locke dan Montesquieu mengembangkan gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum yang berlaku sama untuk semua. Yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada 1789. Prinsip rule of law mendapat pijakan dengan penegakan hukum yang adil dan merata serta perlindungan hak-hak individu. Yang terakhir, PBB dan HAM. Pasca Perang Dunia Kedua, PBB mendukung adanya ideologi rule of law melalui konvensi hak sipil dan politik internasional yang menjamin hak-hak dasar. Kemudian, sejarah rule of law di Indonesia. Yang pertama, di era kolonial, sistem hukum kolonial Belanda mempengaruhi Indonesia, namun hukum adat tetap diakui. Dan yang kedua, era kemerdekaan pada 1945, di mana Konstitusi Indonesia mengakui prinsip-prinsip rule of law dan memastikan kemerdekaan, serta keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Di masa selanjutnya ada era Orde Baru pada 1966 sampai 1998. Meskipun konstitusi mengakui prinsip rule of law, pemerintahan Orba ditandai oleh ketidakstabilan hukum dan pelanggaran HAM yang serius. Yang keempat, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia melakukan reformasi untuk memperkuat prinsip rule of law melalui amandemen konstitusi, reformasi peradilan, penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan rule of law yang efektif di seluruh negara. HAM dan rule of law memiliki keterkaitan, yakni dalam sistem hukum yang berdasarkan rule of law, hak-hak individu diakui dan dilindungi oleh hukum. Begitupun dengan sebaliknya, di mana HAM memberikan landasan moral dan filosofis bagi prinsip rule of law. Kedua konsep ini bersama-sama memastikan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dan bahwa hukum sendiri berfungsi secara adil, setara, dan transparan bagi semua warga. Dengan demikian, hak asasi manusia dan rule of law saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan menghormati martabat manusia. Sekian penjelasan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.